Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba hudah ila yaumi yalqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan kita untuk bisa melanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita insyaallah taala, yaitu mempelajari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Sebuah kitab yang penting untuk kita pelajari, penting untuk kita bahas ya, berkaitan dengan penjelasan yang sangat kita butuhkan, terutama kita hidup di akhir zaman yang pastinya tidak ada di antara kita kecuali memiliki kelemahan-kelemahan, wabil khusus kelemahan yang membawa kita berbuat maksiat, melanggar apa yang menjadi perintah Allah SWT atau yang menjadi larangan Allah SWT. Maka kita memerlukan ilmu, maka kita memerlukan apa yang bisa memotivasi kita, membentengi kita untuk bisa terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang mulia ini insyaallah adalah suatu kitab yang memberikan penjelasan kepada kita sekalian dan membekali kita untuk kita bisa istiqamah, untuk bisa kita mengetahui jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan dalam menyesatkan anak manusia, untuk kita bisa memiliki dasar sehingga kita teguh di dalam ketaatan kepada Allah SWT, memiliki kekuatan meninggalkan maksiat kepada Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pembahasan kita selanjutnya yaitu penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab ini ya, tentang alasan-alasan orang-orang yang berbuat maksiat. Alasan-alasan mereka yang mendasari dengan alasan tersebut untuk perbuatan maksiatnya. Benarlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Adalah manusia orang yang sangat banyak bantahannya, sangat banyak beralasan, sangat banyak beralasan. Mereka memiliki alasan-alasan untuk mereka jadikan dasar, padahal itu tidak benar untuk perbuatan kekeliruan dan kemaksiatan mereka. Al-Imam rahimahullah menjelaskan tentang alasan-alasan tersebut yang mendasari atau yang menipu orang-orang yang terus bergulat di dalam kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas secara khusus yaitu alasan yang didasari atau yang mendasari orang-orang yang berbuat maksiat, yaitu bersandar dan bergantungnya mereka kepada baik sangka mereka kepada Allah, bersandarnya mereka kepada baik sangkanya mereka kepada Allah. Yakni maksudnya orang-orang yang berbuat maksiat, ada di antara mereka ketika melanjutkan dan meneruskan perbuatan maksiat itu, mereka beralasan bahwasannya kami adalah orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka akan kasih sayangnya, berbaik sangka akan ampunannya, berbaik sangka akan kemahal lembutannya, berbaik sangka akan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan mereka dapatkan. Mereka menjadikan baik sangka mereka kepada Allah sebagai alasan untuk mereka meneruskan perbuatan maksiat mereka. Nah, permasalahannya, apakah baik sangka seperti ini adalah benar? Apakah baik sangka seperti ini benar untuk dijadikan alasan? Ya, kemudian pertanyaan juga selanjutnya, bagaimanakah baik sangka yang benar? Bagaimanakah baik sangka yang benar? Kalau baik sangka dengan berbuat maksiat adalah keliru dan salah, maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana baik sangka yang benar? Konsekuensi dari berbaik sangka yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga apa yang dimaksud dengan buruk sangka kepada Allah, atau apa yang menjadi konsekuensi buruk sangka yang menjadi lawan dari baik sangka kepada Allah. Maka Al-Imam rahimahullah ini menjelaskan tentang hal ini sedikit panjang
dan melebarkan sampai akhirnya beliau menjelaskan tentang akibat buruk dari perbuatan maksiat. Jadi pembahasan ini cukup panjang, ada beberapa tahapan-tahapan dari bantahan Al-Imam Ibnul Qayyim, dari hujjah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim membantah orang-orang yang beralasan baik sangka mereka kepada Allah SWT untuk mendasari mereka terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk kebaikan ini, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh, Dan di antara faedah tentunya kita membahas dan mempelajari hal ini, kita bisa jadi mengerti apa yang dimaksud baik sangka dengan benar dan bagaimana akhirnya seorang terjerumus kepada buruk sangka. Secara tidak sadar dia buruk sangka kepada Allah SWT dengan alasan berbaik sangka kepada Allah SWT. Seorang harus mengerti apa yang dimaksud dengan baik sangka dan seorang harus paham apa yang dimaksud dengan buruk sangka kepada Allah SWT. Dengan membahas ini, kita harap kita bisa memahami hal tersebut, mendudukan permasalahan mana yang baik sangka, mana yang buruk sangka, mana yang baik sangka, mana yang buruk sangka. Selain kita dapat mengambil pelajaran tentang batil dan bantahan orang-orang yang beralasan dengan baik sangka kepada Allah untuk terus berbuat maksiat. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam kebaikan. Mari kita perhatikan yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Imam rahimahullah, wa kattika li ba'dihim ala qawlihi hakiyan an rabbi. Di antara alasan orang-orang berbuat maksiat, mereka bersandar dengan hadis Nabi SAW, yaitu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh para ulama. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunnu bi ma syaa, maka silahkan untuk hamba itu bersangka tentangku apa yang dia mau. Ya. Hadis qudsi ini firman Allah SWT yang menjelaskan bahwasannya Allah tergantung kepada prasangka hambanya kepadanya. Ya. Dan Allah SWT berfirman, silahkan seorang hamba itu berprasangka seperti apapun yang dia mau kepadaku. Maka ini dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk menghalalkan atau meneruskan perbuatan maksiatnya, ya, menjadikan hadis ini sebagai dasar, di mana menurut mereka selama kami berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka Allah mengampuni kami, berbaik sangka Allah SWT rahmatnya sangat luas dan seterusnya, maka perbuatan maksiat yang dilakukan tidak memudaratkan mereka. Perbuatan maksiat itu tidak jadi masalah selama diiringi dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam rahimahullah menjelaskan di sini terlebih dahulu secara global, ya, bantahan tentang orang-orang yang bersandar dengan baik sangka mereka kepada Allah untuk berbuat maksiat. Beliau mengatakan, wala raiba anna husnal dhanni innama yakunu ma'al ihsan. Tidak ada keraguan. Yani beliau menjelaskan dulu baik sangka yang benar. Baik sangka yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya, adalah baik sangka yang diiringi dengan perbuatan baik. Baik sangka hanya akan ada kalau diiringi dengan perbuatan ihsan, dengan perbuatan kebaikan, dengan ketaatan. Ya, jadi beliau langsung menjelaskan secara umum, menempatkan apa yang dimaksud dengan husnuzon yang sesungguhnya. Beliau mengatakan tidak diragukan, baik sangka itu hanya akan ada jika seorang hamba berbuat ihsan. Baik sangka hanya akan ada diiringi dengan perbuatan ihsan. Fainal muhsin hasanudzon bi rabbih. Sesungguhnya orang yang berbuat baik, orang yang mengerjakan perintah, menjauhi larangan, meninggalkan maksiat dan taat kepada syariat, maka orang
berbuat ihsan, dia pasti berbaik sangka kepada Allah. Dia pasti berbaik sangka Allah membalas apa yang dia lakukan dari perbuatan baik. Allah tidak akan mengingkari janjinya kepada orang-orang yang taat. Ya, Allah menerima taubatnya. Ya, orang yang berbuat baik dengan bertaubat kepada Allah, maka dia berbaik sangka kalau Allah akan menerima taubatnya, sehingga dengan itulah dia bertaubat. Karena kalau dia tidak berbaik sangka Allah menerima taubatnya, dia nggak bakal bertaubat. Maka ini adalah logika sehat, bahwasanya baik sangka itu hanya akan ada kalau diiringi dengan perbuatan ihsan. Seorang yang taat, dia nggak bakal taat kecuali dia meyakini Allah melihat, mendengar, menerima amalnya. Allah luas rahmatnya, mengampuni dia, menerima apa yang menjadi kekurangan-kekurangannya dengan dia berusaha beramal. Seorang tidak akan bertobat kecuali didahului atas baik sangkanya kalau Robnya itu Maha Pengampun. Maka ini logika sehatnya, yang namanya baik sangka itu tidak akan ada kecuali diiringi dengan perbuatan ihsan. Ya, ini kata Imam Al-Qayyim sebagai bantahan global kepada mereka yang beralasan dengan baik sangka kepada Allah untuk berbuat maksiat. Kemudian kata Imam, adapun orang yang berbuat buruk terus menerus dalam melakukan dosa besar, perbuatan zalim, ya, terus menerus dalam kubangan maksiat mereka, fa inna wahsyatal ma'asi wal-zulma wal-haram tamna'uhu min husni dhann bi rabbih. Sesungguhnya kegalauan maksiat, perbuatan maksiat itu membawa kegalauan pada diri, keresahan, kecemasan. Nabi SAW bersabda, as-sidqu tuma'ninah wal kadhib ribah. Jujur itu tuma'ninah, membuat tenang, membawa tenang. Adapun dusta itu akan membawa kegoncangan, keraguan-raguan. Maka ini kata Nabi SAW sebagai gambaran buat kita sekalian, kebaikan itulah menenangkan. Maksiat diantaranya kebohongan itu akan mengguncangkan. Maka kemaksiatan ini bagian dari kebohongan, syirik, ya, kemudian kufur, kemudian maasi. Ini merupakan bagian dari kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, di dalam hidupnya. Nah, Al-Imam mengatakan wahsyatal ma'asi wadh-dhulm wal haram tamna'uhu min husni dhann bi rabbih. Kegalauan, keresahan, maksiat dan perbuatan haram serta kezaliman yang dilakukan akan menghalangi hamba itu dari berbaik sangka. Jadi seorang nggak akan berbaik sangka kalau dia adalah orang-orang yang berkubang di dalam maksiat, nggak bakalan. Kenapa demikian? Karena efek dari maksiat itu kepada dirinya dengan sendirinya menutup, menghalangi baik sangkanya kepada Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, bantahan, ya, secara global dan telak oleh Al-Imam Al-Qayyim. Yang namanya baik sangka harus diiringi dengan kebaikan. Nggak akan ada baik sangka kecuali diiringi dengan kebaikan. Adapun keburukan, maksiat, dosa-dosa besar terutama akan mendatangkan efek kegalauan pada diri yang menghalangi seorang akhirnya untuk bisa berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana demikian? Wa hadhihi mawjudun fil musyahadah. Ini adalah logika sehat, real, realita yang kita saksikan. Oh, ingin bukti, maka realita kenyataannya ya seperti itu. Orang yang berbuat baik akan tumbuh baik sangka dia. Orang yang berbuat buruk akan terhalang dari berbaik sangka, justru perbuatan buruknya menandakan dia buruk sangka. Mari kita perhatikan, ya, bukti akan hal ini. Contoh kata Imam Al-Qayyim, seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, kabur, ya, kabur. Dia nggak mau mentaati tuannya. Seorang budak yang kabur dari tuannya, kita katakan dia berbaik sangka kepada tuannya atau tidak? Tentu nggak ada orang yang berakal mengatakan dia baik sangka kepada tuannya. Kaburnya dia dari tuannya karena dia berburuk sangka kepada tuannya.
dia takut perintah tuannya yang memberatkan dia takut mendapatkan hukuman dari tuannya, dia takut tuannya nggak memberikan makan dia takut untuk disiksa dan seterusnya. Akhirnya dia kabur dari tuannya. Budak yang kabur dari tuannya, gak bakalan mungkin kita katakan dia berbaik sangka kepada tuannya, ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam, wala yujami'u wahsyatal isaati ihsanudzan abadan. Kegalauan perbuatan buruk, kegalauan, keresahan, kecemasan, efek dari perbuatan buruk tidak akan berkumpul dengan baik sangka selamanya. Ya. Orang yang berbuat salah akan timbul dalam dirinya kegalauan, kecemasan, ya. Tergantung besar kecilnya, tergantung kesalahan yang dia lakukan, ya. Dan kegalauan itu pastinya membawakan kecemasan pada dia yang akhirnya membawa kepada buruk sangka, ya. Maka Al-Imam mengatakan, wa ahsanun nas dhannan bi rabbi atwa'uhum lahu. Manusia yang paling berbaik sangka kepada Allah adalah orang yang paling taat. Yang paling taat pastinya yang paling berbaik sangka. Yang tidak taat pastinya berkurang pada dirinya baik sangkanya kepada Allah sekadar atau sebesar ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan di sini perkataan Al-Imam Hasan bin Hasan Al-Basri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud, dijelaskan di sini oleh Syekh Ali hafizahullahu taala dalam tahqiq atau takhrij daripada kitab ini. Kata Al-Imam Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, innal mu'min ahsanadz dhanna bi rabbih fa ahsanal amal. Seorang mukmin berbaik sangka kepada Allah, dengan itu dia memperbaiki amalnya. Dia berbuat baik karena dia berbaik sangka kepada Allah, dia berbuat baik. Wa innal fajir asa'adz dhann bi rabbih fa asa'al amal. Karena seorang pendosa buruk sangka kepada Allah, akhirnya dia berbuat dosa. Jadi perbuatan dosa yang dia lakukan diawali dari buruk sangkanya kepada Allah. Perbuatan baik yang dilakukan diawali dari baik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumusnya, ini kaedahnya, ya. Ini logika yang benar. Adapun yang dijadikan alasan orang-orang yang bermaksiat, mereka berbuat maksiat kemudian berbuat baik, berbaik sangka kepada Allah, ini adalah logika yang nggak benar, logika yang bertolak belakang dengan kenyataan, logika yang dibuat-buat, yang tidak memiliki dasar yang benar baik dari Alkitab dan Sunnah atau real kenyataan dari logika sehat yang ada, ya. Lihat kata Imam Ibn Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang mukmin berbaik sangka kepada Allah, maka dia berbuat baik. Pendosa berburuk sangka kepada Allah, maka dia berbuat buruk, ya. Maka orang-orang yang beralasan baik sangka untuk perbuatan maksiat dia, ini nggak benar sama sekali. Mereka membohongi diri mereka sendiri sebelum mereka membohongi orang lain dengan alasan ini, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian diluaskan lagi penjelasannya oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa kaifa yakunu yuhsinu dhann bi rabbih wa huwa syaridun an? Gimana mungkin dikatakan seorang itu berbaik sangka kepada Allah sedangkan dia ngabur dari Allah, dia lari dari Allah, dia nggak taat, dia nggak sholat, dia nggak puasa Ramadan, dia tidak melaksanakan ibadah haji padahal mampu, dia meninggalkan zakat, dia durhaka sama orang tua, dan perbuatan maksiat yang lainnya dia lakukan, merupakan bentuk larinya dia dari Allah, lari dan menjauhnya dari Allah. Gimana mungkin kita katakan orang yang menjauh dari Allah baik sangka kepada Allah? Gak akan ada yang mengatakan selama-lamanya, ya. Ada orang mengatakan saya baik sangka kepada Allah, dia sedang meminum bir, dia minum alkohol, dia minum minuman yang memabukkan, dia memakan yang haram, kemudian dia katakan saya berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah kadzab, seorang pendusta. Gimana mungkin orang yang lari dari Allah, lari
berpaling dari Allah, kemudian dia mengatakan dirinya berbaik sangka kepada Allah. Ini nggak mungkin. Ini adalah perkara yang mustahil, perkara yang mustahil. Halun murtahalun fi masakhatihi wa ma yubghiduhu muta'arridun lil anatihi wa qad hana haqquhu wa amruhu alaihi fa adha'ahu. Gimana mungkin dikatakan dia adalah orang yang baik sangka kepada Allah, sedangkan dengan sikapnya berpaling dari Allah menunjukkan dia itu meremehkan Allah, meremehkan perintahnya, menyia-nyiakan syariatnya, meremehkan larangannya, ya. Sikap peremehan dia, masa dikatakan baik sangka kepada Allah? Ini nggak mungkin. Dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, ya. Kemudian kata Imam lebih ditekankan lagi, wa kaifa yuhsinu dzan bi rabbi man barazahu bil muharabah. Gimana mungkin kita katakan seorang itu berbaik sangka kepada Allah sedangkan dia menabuh genderang perang kepada Allah dengan perbuatan maksiatnya, dengan dia bergumul dalam riba, yang kata Allah SWT yang terus menerus dalam hal ini, dia berarti menabuh genderang perang kepada Allah, dengan dia mengganggu kepentingan orang banyak, menjadi pembegal, kemudian dia katakan saya berbaik sangka kepada Allah. Perbuatan-perbuatan yang dikatakan oleh Allah sebagai memerangi Allah. Orang-orang yang menyakiti wali-wali Allah, orang-orang yang memusuhi orang-orang yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari orang-orang beriman. Terus dikatakan saya baik sangka kepada Allah. Gimana dia mengatakan saya baik sangka kepada Allah sedangkan dia sendiri mengibarkan bendera perang memerangi Allah dan Rasulnya? Ini nggak masuk di akal sama sekali, ya. Ini nggak masuk di akal sama sekali, ya. Kemudian kata Imam rahimahullah, wa dhanna bi jahlihi anna dhahiru dzalika dhalalun wa kufrun. Wa kaifa yuhassinu dhann biman yadhunnu annahu la yatakallam wa la ya'mur wa la yanha wa la yarda wa la yaghdab. Dan seterusnya, bagaimana dikatakan seorang itu berbaik sangka kepada Allah sedangkan dia menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama dan sifatnya, ya. Dia menolak apa yang menjadi kebesaran keagungan Allah yang Allah jelaskan di dalam sifat-sifatnya, ya. Dia menolak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah jelaskan di dalam kitabnya atau dijelaskan oleh Rasulnya. Gimana kita katakan orang ini berbaik sangka kepada Allah? Allah katakan Allah punya tangan, dia tolak Allah punya tangan. Bagaimana kita katakan dia berbaik sangka kepada Allah? Karena dengan penolakan dia itu didasari dengan tangan tersebut berarti tangannya seperti makhluk. Dia sudah membayangkan Allah menjelaskan tentang dirinya apa-apa yang sama dengan makhluk, sehingga penolakan itu diawali dari buruk sangkanya kepada Allah. Andai saja dia berbaik sangka kepada Allah, mengikuti apa yang Allah katakan, Allah tidak ada yang semisal dengannya, laisa kamitslihi syai'un. Ini cukup untuk dia. Ketika Allah jelaskan Allah punya tangan, ya Allah punya tangan, Allah yang jelaskan. Gak boleh kita bayangkan dan tetapkan tangannya seperti apa yang ada pada makhluk. Tentu tangan yang sesuai kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada pada dirinya sedikit pun besitan kalau apa yang Allah jelaskan itu sama dengan makhluk, sehingga perlu dia tolak apa yang datang dari Allah. Orang yang menolak apa yang datang dari Allah dari sifatnya, pasti diawali buruk sangka dia kepada Allah. Bahwasanya ketika Allah jelaskan tentang sifatnya, oh ini berarti sama dengan makhluk, akhirnya dia tolak. Ya, ini ada penjelasan tersendiri tentang nama dan sifat Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil juga kata Imam Al-Qayyim, wa qad qala Allahu fi haqqi man syakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'dil juz'iyyat wa huwa sirr min al-qaul. Allah telah menjelaskan berkaitan dengan orang yang ragu akan kebesaran Allah pada pendengarannya, ya. Bahwasanya dia meragukan Allah itu pendengarannya meliputi segala sesuatu. Ya, ada bagian-bagian yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keadaan mereka dengan firman-Nya, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum birabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin, ya. Dalam surah Fussilat, ya, Allah berfirman, itulah prasangka yang kalian sangkakan kepada Allah. Prasangka itu telah membinasakan kalian sehingga kalian menjadi orang yang rugi. Ini kalau kita cek di dalam surah Fussilat lengkapnya di ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang disiksa dalam api neraka,
orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka di antara bentuk kekufurannya tidak meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala pendengarannya meliputi segala sesuatu. Ya, maka Allah bantah, itu prasangka kalian yang telah membuat kalian binasa. Ini prasangka buruk kepada apa yang menjadi kesempurnaan Allah di dalam sifat mendengarnya. Ya, dalam sifat mendengarnya. Ya, ini adalah buruk sangka karena orang yang menolak sifat Allah, menolak kesempurnaan Allah, tinggian dalam sifat-sifatnya, dia buruk sangka kepada Allah. Dan Allah katakan tentang orang yang seperti ini, mereka adalah orang yang nanti di yaumul qiyamah sebagai orang yang celaka dan rugi. Celaka dan rugi. Ini bagian dari pembahasan bahwasanya gak mungkin orang itu ketika dia berbuat jelek, berbuat buruk, kemudian perbuatan dan buruknya itu menghasilkan baik sangka. Gak mungkin. Konsekuensi perbuatan buruk adalah buruk sangka, sebagaimana konsekuensi perbuatan baik adalah baik sangka. Gak akan bisa dipisahkan baik sangka dengan perbuatan baik, buruk sangka dengan perbuatan buruk. Itu gak bisa terpisah dan gak bisa dipasangkan baik buruk amal dengan baik sangka. Ya, gak bisa dipasangkan seperti ini logikanya. Ya, sebagaimana yang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah jelaskan. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, kata Imam, wa fahaula ilam madhannu anna Allah subhanahu la ya'lamu katsiran mimma ya'malun kana hadza isa'atan lidhannihim bi rabbihim. Mereka ini yang Allah jelaskan dalam surah Fussilat adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka lakukan, dan ini adalah buruk sangka mereka kepada Allah, dan buruk sangka ini membawa mereka kepada kebinasaan. Dan ini keadaannya persis atau sama seperti orang-orang yang mengingkari sifat Allah, mengingkari sifat kesempurnaan yang Allah SWT jelaskan tentang dirinya di dalam Alkitab atau sunnah Nabi yang mulia alaihissalam, atau bantahan kepada orang-orang yang mensifatkan kepada Allah apa-apa yang tidak menjadi hak Allah SWT atau yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Fa idza dhanna hada, kalau orang-orang yang seperti ini menyangka annahu yudkhiluhullah al-jannah kana hadza gururan wa khidaan min nafsi wa taswilan minasyaitan la ihsana dhannin bi rabbi. Kalau ada orang yang berbuat jelek, berbuat buruk, diantaranya menolak sifat Allah, kemudian dia berprasangka dengan perbuatan buruknya itu Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, sebetulnya orang ini bukanlah berbaik sangka, tapi dia sedang dalam keadaan tertipu. Dia sedang terjelat dalam tipuan syaitan. Ya, sebetulnya tidak ada baik sangka pada dirinya, tapi dia berada pada jerat-jerat jaring tipu daya syaitan. Dia adalah orang yang tertipu dalam jerat jaring tipu daya syaitan. Bukan baik sangka yang ada pada dirinya, tapi ketertipuan, ya, yang syaitan menipu dia dengan perasaan atau keyakinan-keyakinan yang dusta itu. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan lagi, ya. Ini dalil untuk hal ini. Bagaimana baik sangka itu hanya akan ada, ya, diawali diiringi dengan baik sangka hanya akan ada diiringi dengan amal saleh. Buruk sangka akan ada diiringi dengan perbuatan buruk. Ya, Al-Imam membawakan di sini hadis Nabi SAW yang dijelaskan di sini oleh Syekh Ali hafizahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah Sahal ibn Hunayf. Abu Umamah bercerita, aku dan Urwah ibn Zubair masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, dan ketika itu di sisiku atau aku memegang ada 6 dinar atau sekitar 7 dinar. Nabi lagi sakit dan Aisyah memegang uang 6 atau 7 dinar. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membagi-bagikannya. Qalat, maka Aisyah berkata, fasyaghalani wajhu Rasulillah SAW hatta afahullah. Tapi aku lupa karena sibuk
mengurus Rasulullah. Karena sibuk mengurus Rasulullah SAW, sehingga dia lupa 6-7 dinar itu belum dia bagi-bagikan menurut perintah Rasulullah SAW. Dia lupa. Ya. Kemudian, "Tsumma sa'alani anha," kata Aisyah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku tentang uang ini, 6 atau 7 dinar ini. Kemana? Udah dibagikan belum? Faqala, Nabi bersabda, "Ma fa'alti?" Apa yang telah engkau lakukan dengan uang tersebut? "Akunti farraqtis sittah dananir." Apakah kamu telah membagikan 6 dinar itu? Faqultu la wallah. Aisyah menjawab, belum, aku belum membagikan. "Laqad kana syaghalani waj'uk." Sakitmu telah membuat aku sibuk. Ini dia jadi lupa, ya, untuk membagikan 6 dinar itu. Karena mengurus Rasulullah SAW tentunya. Kemudian qalat fada'a biha fawada'aha fi kafihi. Kata Aisyah, kemudian Nabi pun meminta, mana 6 dinar itu. Kemudian Nabi SAW meletakkan 6 dinar itu di tangannya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhannu nabiyillah laulaki Allah wa hadhihi indah." Ya. Bagaimanakah prasangka Nabi Allah ini ketika 6 dinar yang harusnya dibagikan, karena ini yang diperintahkan Allah, masih ada di tangannya. Masih ada di tangannya. Jadi beliau SAW dengan rasa takutnya belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari 6 dinar itu. Sehingga beliau mengatakan, gimana sekiranya prasangka Nabi Allah ini ketika 6 dinar masih ada di tangannya. Ini pelajaran buat kita sekalian. Bahwasanya nggak mungkin orang yang berbuat buruk kemudian dengan itu dia berbaik sangka kepada Allah, nggak mungkin. Lihat Rasulullah SAW saja, padahal yang beliau lakukan adalah sesuatu yang tanpa kesengajaan, tapi beliau masih mengatakan, gimana nanti aku menghadap Allah sedangkan 6 dinar ini belum dituntaskan, belum ditunaikan sebagaimana yang Allah perintahkan. Nanti menghadap Allah gimana mempertanggungjawabkan ini? Pasti aku akan penuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan rasa takut, kecemasan kepada Allah SWT, karena belum melaksanakan, belum menuntaskan yang Allah perintahkan. Ya, maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang lebih spesifik lagi, nggak akan mungkin sebuah kekeliruan, ketergelinciran akan membawa baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendatangkan baik sangka, ketenangan hati seorang kepada Allah. Justru kekeliruan, dosa-dosa dengan sendirinya akan membawa kegersangan, akan membawa ketidakenakan, akan membawa kekeringan hubungan antara kita dengan Rabbul Alamin. Ya, maka ini harus dipahami dengan baik. Kemudian kata Imam, "Fayallah madhannu ashabil kabair wa dhalamati billah idza laquh wa madzalimul ibad indahum." Maka demi Allah, ya Allah, gimanakah sekiranya, gimanakah nanti orang-orang yang terus-menerus berada dalam perbuatan maksiat, dalam dosa-dosa besar, apakah kiranya yang ada pada mereka nanti ketika mereka menghadap Allah sedangkan tanggungan-tanggungan itu semua belum tuntas? Gimana kiranya mereka nanti menghadap Allah dalam keadaan mereka dipenuhi oleh sejumlah tuntutan dari kezaliman, perbuatan dosa yang mereka lakukan? Gak mungkin itu akan membuat mereka berbaik sangka kepada Rabbul Alamin. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perhatikan juga tentang orang-orang yang berbuat syirik. Ketika seorang itu berbuat syirik, dijelaskan sini oleh Imam Ibnu Qayyim lebih spesifik, yaitu perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh seorang itu nggak mungkin berasal dari baik sangkanya kepada Allah. Tidaklah seorang berbuat syirik kecuali diawali dari buruk sangkanya dia kepada Allah. Buruk sangka kalau Allah memiliki sekutu dalam penguasaan alam semesta ini. Buruk sangka kalau Allah SWT memiliki sekutu dalam keberhakan untuk diibadahi. Buruk sangka kalau Allah itu tidak maha sempurna sehingga memerlukan yang lain untuk menyempurnakan yang ada pada Allah. Maka tidak terjadi perbuatan syirik kecuali diawali dari buruk sangka dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Al-Imam menjelaskan apa yang menjadi keadaan Nabi Ibrahim yang berkata kepada kaumnya, ya. Kata Al-Imam, "Fa in kana yanfa'uhum qawluhum hasanna dhununana bika annaka lan tu'adzib zaliman wala fasikan falyasna'il 'abdu ma syaa' wal yartakib kullama nahahu Allahu an wal yuhassin dhannahu billah fa inna an-nar la tamassuh fa subhanallah ma yablughul ghurur bil 'abdi." Ya. Kalau memang bermanfaat perkataan orang-orang yang mengatakan baik sangkalah kalian kepada Allah SWT, Allah nggak akan mengazab orang yang zalim, Allah nggak akan mengazab orang yang fasik. Oh, silahkan kalian lakukan apa yang kalian mau, langgar larangan-larangan Allah, habis itu baik sangkalah kepada Allah, kalian nggak akan masuk neraka, maka maha suci Allah. Bagaimana bisa seorang hamba sampai sedemikian dalam tertipunya? Bagaimana bisa seorang hamba sampai sedemikian dalam tertipunya sehingga dia menyuruhkan dan mendakwakan demikian? Silakan berbuat maksiat, habis itu berbaik sangka. Silakan langgar Allah, habis itu berbaik sangka kepada Allah. Maha suci Allah. Bagaimana seorang itu bisa sedemikian dalam tertipu dengan amal buruknya? Ya. Waqad qala Allah, sungguh Allah SWT telah berfirman menjelaskan tentang perkataan Ibrahim kepada kaumnya. Aifkan alihatan dunallah turidun fama dhannukum birabbil alamin. Ibrahim berkata kepada kaumnya, apakah sesembahan-sesembahan yang kalian sembah dengan cara bohong, dengan cara mengada-ngada ini? Inilah sesembahan-sembahan yang kalian mau, yang kalian inginkan, yang kalian tuju. Fama dhannukum birabbil alamin. Bagaimana prasangka kalian kepada Rabbul Alamin? Memangnya bagaimana sih prasangka kalian kepada Allah sehingga membuat kalian menjadikan apa-apa yang kalian dustakan ini, yang kalian buat-buat sendiri, dongengan-dongengan kalian ibadahi, yang kalian sembah, kalian sekutui Allah dengan apa yang kalian ada-adakan tersebut. Memangnya gimana prasangka dan keyakinan kalian kepada Allah SWT? Ya, gimana mungkin kalian berbaik sangka kepada Allah sedangkan kalian berbuat syirik kepada Allah SWT? Gak mungkin perbuatan syirik kalian itu diawali, didasari atas dasar baik sangka. Pasti kalian meyakini Allah tidak sempurna. Pasti kalian meyakini ada sekutu bagi Allah SWT dalam kekuasaan ini. Atau kalian meyakini Allah SWT butuh kepada selainnya, sehingga selainnya ini kalian ibadahi, kalian sembah. Pasti kalian terlebih dahulu berburuk sangka kepada Allah ketika kalian menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam, "Wa man ta'ammal hadzal mawdi' haqqa ta'ammuli alima anna husnul dzan billah wa husnul amal nafsu." Husnul amal nafsi. Barang siapa yang memperhatikan ini, memperhatikan dengan baik, memahaminya dengan benar, maka dia akan memahami yang namanya baik sangka itu adalah baik amal. Baik sangka adalah baik amal. Husnul dzan huwa husnul amal nafsi. Baik sangka itulah baik amal. Sudah. Ya. Jadi ini poin bagi kita sekalian, apa yang dimaksud dengan baik sangka? Yang namanya baik sangka adalah baik dalam amal, baik beramal. Beramal dengan baik, itulah baik sangka. Sudah. Jadi buruk amal bukan baik sangka. Baik sangka bukan buruk amal. Ya. Baik sangka adalah baik amal. Buruk sangka buruk amal. Nggak mungkin buruk sangka itu baik sangka itu buruk amal, nggak mungkin. Jadi baik sangka adalah baik amal itu sendiri, ya. Karena seorang hamba tidak akan dia melakukan amal yang baik kecuali itu didasari atas baik sangkanya kepada Allah. Baik sangka Allah menerimanya, baik sangka kalau perintahnya itu benar, baik sangka kalau perintahnya itu baik, memberikan maslahat, memberikan kebaikan, baik sangka dan dia yakin kalau syariat Allah SWT ini memelihara dan menjaga dia dari setiap keburukan. Dia berbaik sangka kalau syariat Allah SWT itu adalah syariat yang membawa kepada puncak maslahat, yang akan mendatangkan kebaikan, yang dia nampak, yang nampak atau yang tidak nampak.
Ya, jadi nggak mungkin seorang berbaik amal kecuali didasari atas dasar baik sangka yang benar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam rahimahullah kemudian menjelaskan lagi, ya. Ya. Masih dibantah, atau kalau ada orang yang membantah bahwasanya ya bisa juga, ya, masih ada yang ngeyel bahwasanya mungkin juga ada orang yang berbuat buruk tapi dia berbaik sangka. Jadi perbuatan buruk mungkin juga, ya, dengan itu seorang berbaik sangka kepada Allah. Ketika kalian mengatakan baik sangka baik amal, maka kami mengatakan ini mereka membantah lagi, enggak, bisa juga buruk sangka baik sangka buruk amal, itu bisa terjadi. Buruk sangka baik amal itu bisa menurut mereka. Al-Imam tadi kan mengatakan baik sangka ya baik amal, nggak mungkin baik sangka buruk amal, nggak mungkin. Mereka mengatakan enggak mungkin baik sangka buruk amal itu mungkin, bisa terjadi, ya. Mereka mengatakan bal yata'atta dzalika wa yakunu mustaniduhu husnudzan si'ata maghfiratillah wa rahmatihi wa afwahu wa judahu wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu wa annahu la tanfa'uhul uqubatu wa la yadurruhul afwu. Mungkin saja orang berbuat buruk tapi dia berbaik sangka, mungkin bisa, ya, di mana perbuatan buruknya itu bersandarkan akan rahmat Allah yang luas, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah yang luas, ya, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya itu mendahului kemarahannya. Bahwasanya Allah itu nggak perlu mengadab hambanya. Ya, ketika Allah ampuni hambanya itu nggak memudaratkan Allah SWT. Jadi nggak ada artinya bagi Allah untuk menyiksa hambanya. Ya, dan Allah telah jelaskan rahmatnya mendahului siksanya. Jadi mungkin saja, bisa saja dengan ini semua bahwasanya seorang itu berbaik sangka dengan berburuk amal, ya. Kemudian kata Imam membalas lagi atau menjawab lagi tentang masalah ini. Qila al-amru hakadha wallahu fawqa dzalika wa ajalu akramu ajwad wa arham. Sesungguhnya urusannya lebih dari apa yang mereka sangkakan. Allah mulia, lebih agung, lebih dermawan dan lebih penyayang. Yani apa yang kalian sangkakan dari rahmat, ampunan, dermawan, kasih sayang Allah SWT yang dengan itu kalian berbuat maksiat, sesungguhnya Allah lebih daripada apa yang kalian sangkakan dalam rahmat, dalam kedermawanan, dalam kasih sayang, dalam ampunan. Allah lebih dari yang kalian sangkakan. Lakin akan tetapi perlu kalian ingat, innama yada'u dzalika fi mahallihi laik bihi. Allah SWT akan menempatkan kasih sayangnya, rahmatnya, karunianya pada tempatnya dengan baik. Kalian lupa apa yang menjadi nama Allah dan menjadi sifatnya, yaitu apa? Al-Hakim, di mana Allah itu maha hikmah. Hikmah yaitu yang maha bijaksana, yang tidak menempatkan sesuatu kecuali pada tempatnya. Ya, kalian ambil sebagian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kalian jadikan alasan untuk berbuat maksiat, kalian lupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang lain dan sifat yang lain. Di antaranya adalah kalian lupa kalau Allah itu Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah, yang bersifatkan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Wal izzah wal intiqam, dan kalian lupa juga Allah memiliki sifat izzah, maha perkasa. Allah juga lupa Allah memiliki sifat bahwasanya siksaannya itu keras. Ya. Kalian lupa bahwasanya Allah SWT akan menimpakan siksaan kepada yang berhak, ya, kepada yang berhak. Falau kana muawwal husnudzan bihi ala mujarrad sifatihi wa asma'ihi lasharaka fi dzalikal birr wal fajir. Kata Imam Al-Qayyim, kalau perkara ini seperti yang kalian sangkakan, ya, perkara ini seperti yang kalian sangkakan, bahwasanya ya Allah maha pengampun, maha penyayang dan seterusnya, ya udah nggak ada manfaat, atau ya sudah kita berbuat maksiat yang penting baik sangka. Kalau memang seperti itu keadaannya, kalau gitu apa bedanya lagi antara orang baik sama orang buruk, antara orang yang taat dengan para pendosa? Udah nggak ada bedanya lagi kalau gitu.
Ya udah kalau gitu nggak ada din, nggak ada agama, udah semua berbuat dosa, yang penting baik sangka. Kalau gitu nggak ada lagi bedanya antara siang dan malam. Kalau memang kita harus mengikuti apa yang menjadi kesimpulan kalian, ya. Padahal Allah telah berfirman, afanaj'alul muslimin kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang yang berserah kepada Allah seperti orang-orang yang berpaling, orang-orang yang berbuat dosa? Apakah kami akan menyamakan antara orang muslim dengan orang mujrim? Andai saja mereka tahu, di antara bagian pokok dari syariat ini, Allah perintahkan kita untuk menyelisihi orang kafirin. Yang berarti Allah SWT sama sekali tidak pernah menyamakan antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Bahkan Allah SWT menginginkan dalam syariatnya terjadi perbedaan yang jelas, lugas, tegas. Yang taat, yang benar itu benar, yang buruk, pendosa, yaitu penyimpangan, kekeliruan, dan keburukan. Ya. Kalau kami harus mengikuti apa yang menjadi kesimpulan kalian, kalau gitu sama aja dong antara mukmin dengan fajir, antara orang beriman dengan para pendosa, antara orang yang baik dengan orang yang buruk, antara mukmin dengan kafir, antara wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang Allah cintai, dengan musuh-musuh Allah. Kalau gitu sama aja. Kalau gitu sama aja. Kalau gitu apa manfaat nama-nama Allah SWT yang lainnya dari hikmah, sifat-sifat Allah SWT yang lainnya yang Allah jelaskan tentang sifatnya Allah memiliki sifat marah, Allah memiliki sifat benci, dan seterusnya, ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, konsekuensi apa yang menjadi keyakinan kalian berarti Allah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah menyamakan yang kafir dengan mukmin, Allah menyamakan yang taat dengan yang maksiat. Nah, ini nggak mungkin kita sandarkan kepada makhluk. Ketika makhluk menyamakan sesuatu yang berbeda, itu adalah makhluk yang konyol dan bodoh. Bagaimana mungkin kita meyakini ini kepada Allah yang akan menyamakan antara yang baik dengan yang buruk? Maka itulah yang menjadi konsekuensi keyakinan kalian. Yang itu juga bahkan bagian dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata Imam, wala tastatil hadal fasal. Kita tidak memperpanjang urusan ini atau bagian ini, ya. Fa innal haja ilaihi syadida likulli ahadin. Kita tidak memperpanjang urusan ini, ya. Karena sesungguhnya hajat atau kebutuhan untuk penjelasan ini sangat dibutuhkan, ya. Sangat dibutuhkan. Ini Al-Imam ingin menjelaskan bahwasanya kita tidak memperpanjang dalam bantahan orang-orang yang beralasan bahwasannya silakan bermaksiat, yang penting baik sangka. Kita nggak memperpanjang urusan ini kecuali karena memang penting untuk kita jelaskan. Kita berhajat memiliki kepentingan untuk ini, ya. Fa farqun baina husnidzan billah wa bainal ghurur bihi. Bahwasanya sesungguhnya beda sekali antara baik sangka yang benar dengan orang-orang yang sesungguhnya dia itu tertipu. Tertipu mengatasnamakan, bersimpulkan atau bersampulkan baik sangka, padahal sebetulnya dia itu sedang berburuk sangka, tapi dia tertipu dengan sampulnya saja baik sangka. Sebetulnya dia berburuk sangka, tapi dia tertipu dengan sampulnya saja. Harus kita jelaskan dengan baik. Sangat beda antara baik sangka yang benar dengan baik sangka yang bohong. Baik sangka yang itu adalah tipuan, di mana syaitan menipu seorang yang berada dalam keadaan ini, ya. Kemudian Al-Imam membawakan firman Allah SWT yang lebih lugas lagi. Siapakah sesungguhnya orang yang berbaik sangka? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, yaitu meninggalkan negeri kafir yang dia tidak bisa melaksanakan agama dengan baik di dalamnya dan berpindah ke negeri kaum muslimin, atau mereka yang meninggalkan apa yang Allah haramkan untuk menetapi apa yang Allah SWT syariatkan, ya. Dan juga orang-orang yang jihad di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah SWT,
dengan perjuangannya ini menunjukkan akan keyakinannya apa yang dia perjuangkan. Karena nggak mungkin orang memperjuangkan sesuatu kecuali dia meyakini sesuatu itu. Kata Allah, orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang jihad, ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang-orang yang sesungguhnya berharap kepada Allah. Dan gak akan ada orang berharap kecuali dia berbaik sangka. Maksud dari ayat ini, orang-orang yang beramal inilah dari amal baik, iman, hijrah, jihad, itulah yang berbaik sangka sesungguhnya. Itulah yang husnuzon sesungguhnya, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 110 dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim. "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Sesungguhnya Allah itu mengampuni, Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka yang hijrah setelah mereka terfitnah di negeri mereka, mereka hijrah. Kemudian mereka berjihad dan mereka sabar di jalan Allah. Nah, untuk yang seperti inilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bukan untuk orang-orang yang durhaka, bukan untuk orang-orang yang menetap dalam kezolimannya, bukan untuk orang-orang yang menetap dalam kekufurannya, kemaksiatannya, bukan untuk mereka. Ini dalil yang sangat lugas, jelas sekali firman Allah bahwasanya rahmat Allah, ampunan Allah ya untuk orang-orang yang hijrah, untuk orang-orang yang sabar di jalan Allah SWT, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Secara umum orang-orang yang taat kepada Allah, itulah ampunan Allah Subhanahu wa taala, itulah kasih sayang Allah yang Allah limpahkan kepada mereka, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Untuk mereka lah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk orang-orang yang terus-menerus tenggelam dalam perbuatan maksiat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus orang-orang yang masih tenggelam dalam perbuatan maksiat, jangan kalian tertipu dengan angan-angan kosong kalian. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk yang tobat, bukan untuk orang-orang yang terus bergumul dalam kekufuran, dalam kemaksiatan, dalam keberpalingan dari agama. Bukan untuk mereka. Gak pernah Allah katakan bahwasannya rahmat Allah SWT, ampunan Allah SWT untuk mereka-mereka yang kufur dari Allah, keluar dari agama Allah, tenggelam dalam maksiat, menghalalkan yang haram. Gak pernah Allah katakan itu semua. Jangan kalian tertipu dan mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ampunannya, kasih sayangnya untuk orang-orang yang beriman, yang hijrah, yang jihad. Secara umum orang-orang yang taat, ya, sehingga bagaimana mungkin kalian menjadikan baik sangka kalian sebagai alasan untuk terus-menerus berbuat maksiat? Kapan Allah SWT menjanjikan orang yang berbuat maksiat dengan ampunannya, menjanjikan orang yang kufur dengan ampunannya, menjanjikan orang yang syirik dengan ampunannya? Kapan Allah janjikan? Yang Allah janjikan yang bertobat dari mereka, yang bertobat dari mereka, ya, bukan yang tenggelam dan terus-menerus apalagi menghalalkan perbuatannya, ya. Maka sekali lagi jangan menghalalkan perbuatan kalian dari pelanggaran-pelanggaran itu dengan alasan baik sangka kalian kepada Allah. Itu adalah dusta, itu adalah kedustaan. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kemudian menjelaskan banyak orang-orang bodoh bersandar dengan rahmat Allah, bersandar dengan kedermawanan Allah, dengan ampunan Allah. Di saat bersamaan mereka menyia-nyiakan perintahnya, di saat bersamaan mereka menyia-nyiakan larangannya, di saat bersamaan mereka lupa kalau Allah selain Maha Pengampun, Maha Penyayang, Allah siksanya pun keras. Dan kalau Allah SWT menginginkan siksaan bagi suatu kaum, nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang bisa menolaknya. Kemudian kata Imam, wa man i'tamada 'alal afwi ma'al israr 'ala dzambi fa waqal mu'anid. Dan barang siapa yang bersandar kepada ampunan Allah padahal dia terus-menerus berbuat maksiat, terus-menerus berbuat dosa. Barang siapa yang bersandar dengan ampunan padahal dia terus-menerus berbuat dosa,
maka hakikatnya dia itu kal mu'anid, itu sebagai seorang penentang, nantangin. Ya, saya berbuat dosa, Allah tuh Maha Pengampun. Kalau memang Allah nggak pengampun, ya udah silakan timpakan siksa buat saya. Seolah-olah ini yang ingin dia katakan dengan perbuatan dosanya itu. Lisan yang diucapkan oleh perbuatannya. Dia menantang Allah. Silakan siksa saya. Saya terus berbuat dosa. Walaupun dengan itu dia beralasan Allah Maha Pengampun dan enggak, Allah nggak bakalan menyiksa saya. Seolah-olah dia itu menantang Allah SWT. Dengan terus-menerusnya dia berbuat dosa, ya. Kemudian dibawakan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah perkataan, raja'uka li rahmati man la tuti'uh minal khidlan wal humuk. Ya. Harapanmu mengharapkan rahmat kepada orang yang enggak engkau taati, ini adalah kebodohan, ketololan, dan kehinaan. Kamu mengharap kasih sayang kepada orang yang kagak kamu taati, ini tolol dan kehinaan. Nah, ini pelajaran. Ini sebetulnya kaidah kehidupan. Seorang istri, contoh misalnya, seorang istri ya mengharapkan kasih sayang suaminya, tapi dia nggak mau taat sama suaminya. Ini istri yang bodoh. Seorang pekerja, dia berharap disayangi oleh majikannya, oleh bosnya, tapi dia nggak mau menuruti perkataan bosnya, disuruh begini, diperintah begitu, dia nggak mau. Ini orang bodoh dan tolol. Gimana dia mengharapkan belas kasih orang yang dia nggak taati? Ini tentang makhluk. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi lagi. Gimana kita mengharapkan kasih sayang Allah di saat bersamaan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita punya akal yang Allah berikan. Pakai akal sehat kita. Jangan terus-menerus tenggelam dalam ketololan dan kebodohan kita. Karena kita diselimuti oleh perbuatan maksiat, durhaka, sehingga kita lupa untuk mengikuti cahaya. Ini kebenaran. Gimana mungkin kita tertipu dengan perasaan-perasaan dan alasan kita itu? Terus menerus durhaka tapi berharap rahmat dari Allah. Ya, ini adalah ketertipuan yang sangat bertolak belakang dengan akal sehat, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan sejumlah hadis dari Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi yang menjelaskan tentang ancaman dan siksaan yang terjadi bagi orang-orang yang menyelisihi apa yang Allah SWT perintahkan. Dibawakan di sini sejumlah hadis banyak sekali. Di antaranya saya tidak sebutkan dan bacakan satu persatu karena ini akan memakan waktu yang lama, ya. Tapi saya akan sebutkan secara global saja dari beberapa dosa-dosa itu. Bahwasanya Nabi telah menjelaskan ada orang berbuat dosa ini dapat siksa itu, dosa ini dapat siksa itu. Berarti kan siksaan Allah itu benar adanya untuk para pendosa. Sehingga gimana ada orang terus-menerus dalam berbuat dosa dan dia mengharapkan rahmat, padahal agama ini, syariat ini, Rasulullah SAW telah menjelaskan ancaman bagi orang yang berbuat seperti itu, ya. Nah, dibawakan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah hadis-hadis yang sangat banyak, ya, tentang hal ini. Di antaranya ini pelajaran untuk kita semua, terutama bagi para dai, ya, seperti saya terutama, ya, untuk menjadi pelajaran dan tamparan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid. Nabi pernah menjelaskan ada nanti dari kiamat seorang dilemparkan dalam neraka dalam keadaan terburai isi perutnya, berputar-putar seperti hewan yang berputar di tempat penggilingan, ya. Dia putar-putar terus di situ, ya. Dan penghuni neraka pun ngelihat dia, ya, yang berputar-putar seperti itu. Kemudian ditanya, "Hei fulan, kenapa kamu sampai kayak begitu? Dalam keadaan tersiksa, keluar isi perutmu, berputar-putar seperti itu. Ya, kenapa kamu sampai seperti ini?"
bukankah kamu wahai fulan dulu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan? Maka orang yang sedang dalam keadaan tersiksa ini menjawab, iya saya dulu kayak begitu, merintahin kebaikan, melarang dari keburukan, tapi ketika saya memerintahkan kebaikan, saya tidak melaksanakannya. Ketika saya melarang dari keburukan, saya justru yang pertama melanggarnya, saya malah melanggarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini orang yang berbuat baik bahkan nampak lahirnya, tapi dia tidak mengaplikasikan perbuatan baiknya untuk dirinya. Dia menjadi penerang lilin bagi yang lain, tapi dia membakar dirinya sendiri. Ya. Dia tersiksa. Ini dikatakan oleh Nabi karena memang ini Nabi SAW melihat ini karena ini yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah. Menjelaskan kepada umatnya, jangan tertipu dengan perbuatan buruk yang dilakukan. Jangan tertipu dengan perbuatan buruk yang dilakukan. Ini orang yang berbuat buruk, dia melupakan dirinya di dalam kebaikan, padahal dia menjadi orang yang menyuruh manusia untuk kebaikan itu. Ya, dan ini terhitung sebagai orang yang buruk dalam agama kita. Kabura maqtan, amat besar kemurkaan Allah, kalian tidak melaksanakan apa yang kalian ucapkan. Kalian perintahkan manusia untuk kebaikan, tapi kalian lupakan diri kalian sendiri. Amat berat, amat besar kemurkaan Allah atas kalian. Ini diantara bentuk siksaan yang bisa didapatkan oleh orang yang seperti itu. Ya. Kemudian dibawakan oleh Imam Al-Qayyim banyak lagi hadis yang lainnya. Diantaranya Rasulullah SAW di malam Mi'rajnya atau Isra Mi'rajnya, ya, tentang sebagian orang yang disiksa. Ada yang disiksa mencakar-cakar mukanya, dan ketika ditanya, ini adalah orang yang dulu berjalan tengah-tengah manusia dengan perbuatan gibahnya. Ya. Ada orang yang dibakar di atas tungku dalam keadaan telanjang. Kemudian dijelaskan ini adalah para pezina yang dahulu berzina dalam hidupnya. Kemudian dijelaskan juga Nabi juga SAW pernah melihat orang yang berenang di sungai darah. Kemudian dia menepi, ketika menepi dimasukkan dalam mulutnya itu bebatuan sampai penuh, kemudian disuruh berenang lagi, kemudian dia suruh balik lagi. Ya, ini kemudian dijelaskan adalah orang yang bergumul dengan riba ketika hidupnya. Lagi yang ditunjukkan kepada Nabi yang mulia alaihi maksiat itu sungguh benar adanya, mengakibatkan, ya, menghasilkan siksaan dari Allah SWT. Sehingga bagaimana mungkin seorang berbaik sangka kepada Allah dengan perbuatan maksiatnya tersebut, ya. Kemudian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga hadis-hadis Nabi SAW yang lain, ya, yang tidak kita sebutkan macam-macam siksaan yang telah datang keterangannya sahih dari Nabi SAW. Tapi saya sebutkan di sini satu lagi, ya, bisa dibaca di kitabnya Imam Al-Qayyim, karena maksud dari pembahasan ini pembahasan per tema atau pembahasan yang menjadi rangkuman inti daripada kitab ini untuk kita paham. Kemudian yang terakhir saya ingin bawakan di sini yaitu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu dibawakan oleh Imam Al-Qayyim, hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Abu Hurairah menceritakan 3 orang yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka. Alim, yang kedua ahli sedekah, yang ketiga ahlul tapi menjadi orang yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka, dikarenakan ternyata mereka melakukan itu semua tanpa keikhlasan. Ya, orang yang punya ilmu ternyata dia, ya, berilmu untuk disebut atau mendapatkan julukan sebagai alim, orang ahli ilmu, qari, ya, seorang rajin sedekah, ingin disebut oleh orang banyak sebagai
orang yang mati di medan perang ternyata tujuannya adalah ingin disebut dan dikenang sebagai pahlawan. Ini orang-orang yang beramal dan capek serta berada pada puncak amalnya yang dia korbankan apa yang ada pada dirinya. Tapi menjadi orang yang pertama masuk ke dalam api neraka, menjadi bahan bakar api neraka. Karena kesalahan mereka, karena niat buruk mereka dari amal kebaikan yang mereka lakukan. Nah, yang menarik buat kita untuk kita bawakan di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hadis ini. Ya, kata Ibnu Qayyim, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, aku pernah dengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata seperti ini, kama anna khairan nas al anbiya fa syarrun nas man tashabbaha bihim minal kadzdzabin. Sebaik-baik manusia para nabi, maka yang paling buruk dari manusia yang menyerupakan diri dengan nabi padahal bohong. Padahal dia bohong, dusta. Tapi dia menyerupakan dirinya seolah-olah layaknya seperti pewaris para nabi atau pengikut nabi, padahal dia dusta. Karena Nabi SAW berada pada kemuliaan lahir dan tapi ada orang yang pura-pura mungkin nampak lahirnya tidak batinnya. Maka kalau nabi yang pura-pura atau ngaku-ngaku sebagai nabi padahal bukan, atau yang pura-pura menyerupai Nabi SAW padahal jauh sekali keadaannya, itu adalah sebagai orang manusia yang paling buruk. Seperti juga ya, sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah orang yang mati syahid, para siddiq, ya, orang-orang ikhlas. Maka seburuk adalah yang menyerupai mereka padahal bukan bagian dari mereka. Ini perhatikan. Ya, para ulama manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang siddiq, ya, kemudian orang yang mati syahid. Nah, ada orang-orang yang menampakkan lahiriahnya menyerupai mereka seolah ulama, padahal mereka enggak ikhlas. Karena ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang baik lahir dan batinnya. Ada orang-orang yang baik di sisi Allah dan mulia adalah orang-orang yang dermawan. Dan orang ini menampakkan kedermawanannya. Tapi di sisi Allah adalah kedermawanan lahir dan batin yang dilakukan karena Allah. Orang-orang yang mulia di sisi Allah, orang yang mati syahid. Tapi orang yang bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah dengan darah bahkan yang ada pada dia murni karena Allah. Ada orang yang menyerupai mereka secara lahir, tapi hakikatnya mereka ingin dari manusia, akhirnya menjadi orang yang paling buruk. Sehingga jadilah orang-orang ini, ya, orang-orang yang paling buruk di sisi Allah SWT. Orang-orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang yang mulia, padahal mereka bukan bagian dari orang yang mulia tersebut. Ya, sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran buat kita sekalian untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin. Ya, untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin. Ya. Kita berusaha menyerupakan diri kepada Allah, menyerupakan diri dengan orang-orang yang baik dalam baik sangka. Tidak seperti itu. Ini bohong, dusta. Dusta. Ada orang lagi yang menyerupakan diri dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah dengan lahirnya, tidak dengan batinnya. Itu pun dusta. Itu pun dusta. Maka ini pelajaran besar bagi kita sekalian, ya, untuk bersungguh-sungguh meminta kepada Allah kebaikan darinya, agar Allah anugerahkan kepada kita kebaikan lahir dan batin kita. Jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti ini, yang nampak lahirnya baik tapi tidak batinnya, atau mungkin nampak seolah-olah batinnya baik, padahal menunjukkan kedustaan apa yang dia aku tentang dirinya tersebut, ya, akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Alimah menjelaskan hadis-hadis tentang siksaan-siksaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada para pelaku maksiat, para pelaku dosa besar terutama, ini banyak sekali untuk bisa disebutkan. Ya, ini banyak sekali disebutkan. Maka sudah sepatutnya bagi orang yang ingin kebaikan buat dirinya, jangan pura-pura buta, jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura nggak dengar, jangan pura-pura nggak lihat. Ya, bagaimana keterangan yang datang bagi para pelaku dosa besar, pezina, pembunuh, yang makan harta orang lain, ya, orang-orang yang berbuat syirik,
ya, kemudian orang-orang yang berdusta atas nama agama, itu banyak sekali, ya, nggak tahu, ya. Inginkan kebaikan buat dirinya, perhatikan dan waspadai hal-hal tersebut dari keterangan yang datang, ancaman yang akan didapatkan oleh para pelanggar dan pembuat dosa itu, ya. Kemudian kata Imam rahimahullah, wa yursilu nafsuhu fil ma'asi wa yata'allaq bihablir raja wa husnudzan. Jangan pura-pura lupa dengan dia bersandar kepada husnudzan, ya. Berkata Abdul Wafa ibn Uqail, ihdzarhu wa la taktar bihi, ya. Hati-hati fa innahu au qata al-yad fi thalathati darahim. Hendaklah kalian perhatikan, jangan sampai tertipu. Sesungguhnya telah tetap keputusan, telah tetap hukum bagi pencuri sebanyak 3 dirham potong tangan. 3 dirham itu berapa? Kalau 1 dirhamnya sekarang jumlahnya hanya mungkin, ya, kalau dikonversikan kurang lebihnya sekitar 700.000 misalnya. 3 dirham berarti sekitar 200. Kalau ada orang yang mencuri 2.100.000 dipotong tangannya, bagaimana kalian bisa tertipu dengan baik sangka kalian? Itu hukum Allah SWT bagi orang yang mencuri hanya sebesar itu, ya. Bagaimana? Jangan sampai kalian tertipu. Ada orang, atau dalam hukum agama ini, ya, 1 tetes khomer itu membawanya kepada hukuman dicambuk dirinya. Bagaimana dia bisa tertipu, terus-menerus berbuat atau meminum khomer dan mati dalam keadaan itu? Ya, Allah tetapkan hukuman cambuk, ya. Jangan sampai kalian tertipu. Nabi telah menjelaskan ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Maka orang-orang yang menzalimi manusia, menyia-nyiakan manusia, menyia-nyiakan hak hamba-hamba Allah dari orang berbuat zalim kepada mereka, gimana mereka bisa tertipu? Yang berbuat menyia-nyiakan hak seekor kucing masuk neraka, gimana menyia-nyiakan hak istrinya, menyia-nyiakan hak suaminya, menyia-nyiakan hak, mana dia bisa tertipu? Nabi telah menjelaskan orang yang menyia-nyiakan hak kucing masuk neraka, ya, tertipu. Sungguhnya ada orang hanya gara-gara 1 lilin yang dia ambil diem-diem, ya, di tengah peperangan karena kecurangan dia, padahal belum dibagikan sebagai ghanimah. Dia mengambil 1 buah barang yang remeh, padahal dia mati di dalam neraka, ya. Itu akan menjadi api buat dia. Dia mati di jalan Allah, tapi dia telah ngambil yang bukan haknya sebelum dibagikan itu. Itu menjadi api dia di yaumul qiyamah. Maka jangan tertipu dengan keburukan yang kalian lakukan. Ini telah datang keterangannya dari Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahwasanya tidak benar baik sangka itu diiringi dengan buruk amal. Nggak benar. Tapi yang namanya baik sangka adalah baik amal itu sendiri, ya. Kemudian Al-Imam rahimahullah berpindah kepada pembahasan yang lain, ya, masih sewarna, ya. Ada orang-orang yang beralasan, ya, bahwasanya mereka terus berbuat maksiat dengan alasan, kok kami nggak ada dapat keburukan, kok kami kaya. Iya, ada orang yang seperti itu. Dia baik sangka kepada Allah dengan terus-menerus berpaling dari agama dan berbuat maksiat dengan alasan dia nggak kunjung kena keburukan. Bahkan dia melihat keadaan dirinya, wow, perusahaannya besar, karyawannya banyak, duitnya melimpah, mobilnya berjejer, rumahnya di mana-mana, apartemennya banyak. Ya, dia merasa bahwasanya kalau memang saya salah, kalau memang saya keliru dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya usahakan, tentu saya nggak akan dapatkan bagian yang banyak dari dunia ini. Tertipu lagi dia di situ. Menjadikan tolak ukur dan timbangan kebaikan Allah dunia yang dimiliki.
Ya, menjadikan materi dunia yang dimiliki sebagai tolak ukur dan timbangan kalau Allah kebaikan buat saya. Ini pun keliru dan salah. Kenapa demikian? Karena ini bukanlah pertimbangan yang benar. Bukanlah tolak ukur kalau Allah memuliakan atau menghinakan seorang hamba. Jadi perlu kita ketahui dengan baik, saya ringkas, bahwasannya tolak ukur Allah menghinakan kepada seorang bukan harta yang Allah berikan kepada dia, atau bukan musibah yang Allah timpakan kepada dia. Betapa banyak Allah berikan harta kepada seorang hamba padahal Allah inginkan keburukan buat dia. Betapa banyak Allah sempitkan seorang hamba padahal Allah inginkan kebaikan buat dia. Jadi keburukan dan kebaikan dari bagian dunia yang ada pada seseorang bukan tolak ukur orang itu Allah muliakan atau tidak. Sehingga kalau ada orang yang mendapatkan banyak kebaikan, dia nggak bisa beralasan dengan kebaikan duniawiyah yang ada pada dia untuk menyatakan kehalalan perbuatannya yang haram. Melakukan riba, saya salah dengan riba saya, nggak akan kasih ini sejumlah harta yang banyak, mobil yang mewah. Nggak apa-apa saya pakai dukun dalam penglaris usaha saya, nyambat ke dukun, pakai jimat-jimat. Kalau memang saya salah, tentu dagangan saya nggak akan lari. Ada orang seolah-olah dunia yang dia dapatkan adalah bukti kalau Allah memuliakan dia. Ini hadirin yang dimuliakan Allah adalah pertimbangan dan salah, nggak benar. Kenapa demikian? Yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Hafiz Al-Iraqi, dijelaskan oleh Syekh Ali hafizahullah ta'ala. Dijelaskan dalam hadis ini dari Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, kalau kalian lihat Allah memberikan seorang hamba bagian dari dunia dengan perbuatan maksiatnya, ya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj yaitu apa? Uluran dari Allah, biar dia terus bertumpuk keburukannya, tertipu nggak sadar, sehingga akhirnya dosanya tambah banyak dan siksaannya tambah besar. Jadi kata Nabi, kalau kalian lihat ada dunianya, padahal untuk dunia itu berpaling dari Allah, berbuat maksiat, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, ketahuilah itu bukan berarti Allah memuliakan dia, tapi itu sekedar uluran, pembiaran dari Allah, sampai pada satu titik Allah timpakan kepada dia siksa tiba-tiba sekonyong-konyong, dan itu lebih berat lagi buat dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatana 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika mereka melupakan peringatan yang diperingatkan kepada mereka dari kebenaran, dari kebaikan, dari keburukan yang telah diingatkan, mereka lupa. Mereka melanggar keburukan itu dengan mengerjakannya, melanggar kebaikan dengan mereka meninggalkannya. Maka kalau mereka melakukan itu, kami bukakan bagi mereka. Ini satu keadaan yang berlaku, yang mungkin Allah perlakukan seorang hamba. Mereka berpaling dari agama, Allah bukakan bagian dunianya. Sampai akhirnya ketika mereka bangga, sombong dengan apa yang mereka miliki dari dunia itu, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Yang dengan itu penyesalan dan kesempitan lebih berat lagi, karena mereka harus mengakhiri apa yang sedang mereka mabuk di dalamnya, lupa daratan di dalamnya. Ya, jatuhnya tentunya lebih sakit lagi. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtala fa qadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan." Ini yang menjadi kebanyakan perhitungan manusia. Kalau mereka didapatkan atau diberikan nikmat, mereka katakan Allah muliakan saya. Tapi kalau mereka diberikan kesempitan dalam nikmat, mereka katakan Allah hinakan saya. Kemudian kata Allah, kalla, sekali-kali tidak demikian. Kenikmatan yang diberi, kesusahan yang ditimpakan tidak menunjukkan
mulia atau hinanya seseorang. Itu adalah bagian daripada kehidupan dunia yang Allah uji kita dengannya, kebaikan dan keburukan. Bukan sebagai tanda Allah ingin kebaikan atau Allah ingin keburukan. Dan kita saksikan kenyataan yang ada. Betapa banyak orang-orang yang Allah mungkin berikan bagian dari dunia, tapi Allah ingin buruk buat dia. Betapa banyak orang-orang yang mungkin Allah timpakan kepadanya keburukan-keburukan, tapi justru itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya, maka tolak ukur dan pertimbangan orang-orang yang seperti ini sangat keliru dan salah. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan lagi. Kemudian diantaranya lagi alasan yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang tertipu ini, ya, yaitu seorang yang beralasan bahwasannya dalam berbuat maksiat, dia beralasan lagi, yakni membantah, ngeyel lagi, mengatakan ya, janji Allah akhirat itu kan tempo masih lama. Kesenangan dunia itu kontan. Menurut mereka, yang kontan lebih baik dari yang tempo. Jadi mereka berusaha untuk menyederhanakan masalah, ya, walaupun mereka salah dengan alasan ini. Ya nggak apa-apa. Ya, kami berbuat maksiat. Yang penting kami dapat kenikmatan yang segera, kontan. Daripada kami taat, toh balasannya tempo, ya, tidak langsung, ya. Jadi menurut mereka yang kontan bagaimanapun lebih baik dari yang tempo. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini adalah logika yang salah. Logika yang salah. Kontan dengan tempo memang lebih baik kontan kalau sama. Tapi kalau dalam nilai yang beda, maka tidak bisa dikatakan yang kontan selalu lebih baik dari yang tempo, ya, seperti itu. Apalagi kalau kenyataannya ternyata yang tempo, yang nanti yang dijanjikan adalah sesuatu yang pasti lebih besar dan tiada tandingannya dari yang kontan, maka orang bodoh yang memilih sesuatu yang kontan dan gak mau sabar untuk mendapatkan yang tempo. Akhirat mungkin nanti didapatkan, ya. Ada seorang yang hanya ingin dapat segera, ya, sehingga dia menyia-nyiakan perintah agamanya, ya, karena ingin dapat yang segera itu. Benar, yang segera bisa jadi lebih baik kalau memang yang dijanjikan dengan yang didapatkan segera sifatnya sama. Kalau ternyata yang dijanjikan nanti tempo itu lebih besar dan gak ada dan bukan bandingan bagi yang kontan yang didapatkan, hanya orang bodoh yang lebih memilih yang kontan daripada yang tempo. Padahal yang tempo ini sifatnya pasti, yang kontan ini juga bisa dapat bisa enggak. Dan Allah dan Rasulullah telah menjelaskan perbandingan antara kontan dunia dengan tempo yang ada di akhirat. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat dari kenikmatan kecuali seperti salah seorang di antara kalian. Ini skalanya, skala perbandingannya, seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan tangannya di tengah samudra, kemudian dia angkat, maka perhatikan apa yang ada di telunjuknya. Yang di telunjuknya dari air yang tadi dia celupkan di samudra, inilah bagian kontan dunia dapat semua. Yang tersisa dari samudra itulah kenikmatan di akhirat. Hanya orang bodoh yang lebih memilih satu tetes yang ada di jarinya, dan itu pun belum tentu dia dapat semua, karena satu tetes ini adalah dunia dan isinya, dan dia harus berbagi-bagi lagi. Kemudian dia tinggalkan samudra luas dari kenikmatan di akhirat. Hanya orang bodoh yang lebih memilih kontan yang setetes yang belum tentu dia dapat daripada menyia-nyiakan yang pasti dari samudra luas kenikmatan. Hanya orang bodoh yang lebih memilih yang kontan dalam keadaan seperti ini. Ya, maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Imam fa itharu hadzal naqd, mendahulukan yang kontan dengan keadaan seperti ini dari yang tempo ini adalah kejahilan yang sangat jahil. Ini perbandingan dunia, ya, untuk apa yang bisa kita pahami, padahal akhirat tentunya lebih dan lebih lagi, ya, lebih dan lebih lagi kebaikannya, ya, kenikmatannya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada lagi kemudian yang mengatakan
Alasannya lagi, saya nggak bakal meninggalkan sesuatu yang jelas. Ini kan kontan jelas. Yang dijanjikan kan belum tentu jelas. Maka ada dua kemungkinan. Mereka beriman apa enggak pada akhirat. Kalau mereka beriman pada akhirat dan dengan keimanan ini mereka merasa akhirat itu nggak jelas didapat atau enggak, maka buat apa dia beriman kepada akhirat, kepada kebaikan akhirat, kalau pada akhirnya dia merasa yang dijanjikan itu adalah nggak benar. Yang kedua, kalau dia nggak beriman maka dia udah keluar dari Islam. Ya, berhenti pembicaraan, nggak usah kita perpanjang lagi. Ya, dan kalau dia seperti ini dalam keadaan nggak yakin apa yang Allah janjikan di akhirat dari kebaikan itu benar, maka silahkan dia lihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini, kebaikan-kebaikannya, rahmatnya, keteraturannya, yang semua ini tidak mungkin ya dengan apa yang ada ini kalau Allah menyia-nyiakan hambanya, kalau Allah tidak akan adil kepada hambanya, kalau Allah tidak memerintah hambanya, tidak melarang, kalau Allah tidak mengancam dengan siksaan dan menyiksa orang-orang yang melanggar. Bagaimana mungkin kekuasaan yang besar ini berasal dari yang memiliki kesia-siaan atau yang menyia-nyiakan permasalahan? Jadi kalau dia nggak yakin akan janji Allah, lihatlah apa yang ada di alam semesta ini, tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kebenaran Allah. Lihatlah apa yang menjadi syariatnya, lihatlah perintah-perintah dan larangannya, sehingga tumbuh keyakinan dia, sehingga dia yakin terhadap apa yang Allah janjikan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan saya lebih memilih yang pasti daripada yang nggak pasti, maka ini menunjukkan dia meragukan apa yang Allah janjikan dari kebaikan akhirat. Maka kalau dia orang beriman, bersamaan dengan itu dia ragu, maka apa gunanya dia beriman kalau dia masih ragu yang Allah janjikan? Tapi kalau dia nggak beriman, kata Imam Al-Qayyim, silahkan dia lakukan hal-hal yang bisa menumbuhkan keimanannya dari apa yang dijelaskan tadi. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, untuk kita jelaskan di sini, ada oke lah, mereka menyerah dengan apa yang menjadi alasan-alasan mereka, semua sudah terbantah. Ada satu lagi ya, permasalahannya itu orang ini udah tahu. Dia udah tahu, ini keliru, ini salah dan lain-lain, dia merasa, tapi kok tetap masih terus dilakukan. Tapi tetap masih dilakukan ya. Fa in qulta kaifa yajma'u tasdiqul jazim alladzi la syakka fihi bil ma'ad wal jannah wan nar wa yatakhallaful amal. Kemudian kalau ada orang yang dia meyakini neraka, meyakini surga, meyakini kebenaran hari akhirat, janji-janji Allah SWT benar, tapi amalnya tuh tidak sesuai dengan apa yang diyakini. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa ada orang meyakini apa yang diyakini, tapi amalnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya itu? Dia meyakini surga, tapi dia nggak beramal untuk surga. Dia meyakini neraka, tapi dia tidak beramal yang menjauhkan dia dari api neraka. Kok bisa seperti itu? Bagaimana bisa terjadi? Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, hal fit tiba'il basyariyah an ya'lamul abd annahu matlubun gadan ila baini yaday ba'dil muluk liyuaqibahu asyaddu uqubatin aw yukrimahu atama karamatin wa yabit sahiyan ghafilan la yatadhakkar mauqifuhu baina yadayil malik wa la yasta'iddu lahu wa la ya'khudh lahu uhbatahu. Ya, apakah mungkin ada keadaan yang seperti ini? Orang yang meyakini akan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan ini semua, tapi dia tidak menyelesaikan dan tidak menuntaskan kewajibannya. Apakah mungkin? Ya, ini mungkin ada. Ya, hadzal amrullah su'alun sahih. Ini demi Allah pertanyaan yang benar. Ada orang yang seperti itu, yakin menghadap Allah, yakin akan mempertanggungjawabkan ini semua, yakin adanya surga, yakin adanya neraka, tapi kok amalnya tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Maka kata Imam, ada beberapa sebab kenapa akhirnya keyakinan yang diyakini tidak sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Ini pelajaran buat kita. Kita pun mungkin masuk dalam bagian orang-orang ini. Kita meyakini Allah, janjinya, surga, neraka, tapi kenapa kok kita masih melakukan pelanggaran-pelanggaran? Kenapa? Apa sebabnya? Ada beberapa sebab. Yang pertama kata Imam Al-Qayyim, yang utama adalah dha'ful ilmi wa nuqsanul yakin. Lemahnya ilmu dan lemahnya atau kurangnya keyakinan. Ya, kita mungkin yakin, tapi yakin kita kurang. Karena kalau keyakinan kita kuat, pasti kita akan beramal. Ya, dan keyakinan itu pastinya diawali dari ilmu. Ya. Kenapa kita bisa sampai seperti itu? Merasa yakin dan ini dengan apa yang ada pada agama, tapi agama kita tidak kerjakan. Karena kita nggak berilmu dengan benar tentang agama ini.
nggak berilmu dengan benar tentang Allah, tentang hari akhir, tentang surga, tentang neraka. Sehingga itu melemahkan keyakinan kita, mengurangi keyakinan kita. Ini sebab utamanya. Ada orang-orang yang mengatakan dan meyakini apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini, tapi amalnya kok berbeda dengan keyakinannya. Ini karena lemahnya ilmu dan lemahnya keyakinan. Nah, kata Imam Al-Qayyim, sebabnya lagi, ditambah lagi, sudah lemah ilmu, lemahnya keyakinan, ya, yaitu dia banyak lalai. Perbuatan-perbuatannya atau keadaannya banyak berada pada keadaan-keadaan yang bertolak belakang dengan ketaatan. Ya, dan dia lebih memperturutkan hawa nafsunya daripada ilmunya. Ya, banyak angan-angan kosong, ya, berangan-angan kosong, angan-angan yang panjang, dia masih hidup lama dan seterusnya, padahal dia meyakini adanya surga dan neraka. Lain-lain kelalaian-kelalaian yang ada pada dirinya yang akhirnya sesuai dengan apa yang dia yakini tersebut, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin yang bisa kita pelajari, yang bisa kita bahas dari soal dan jawab, ya, alasan-alasan keburukan dan bantahan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, sebagai pelajaran bagi kita sekalian untuk bisa ketahui ini dengan baik, untuk kita menyingkap kita, ya, sehingga keyakinan-keyakinan dan alasan-alasan yang itu salah dan batil untuk kita tinggalkan, untuk kita singkap syubhat, ya, seorang yang beralasan untuk berbuat dosa yang dia kerjakan, sehingga kita bisa istiqomah menghilangkan penghalang-penghalang tersebut dan di dalam kebaikan dan menempatkan dengan baik, mengenal dengan baik apa yang dimaksud dengan husnuzon. Husnuzon adalah adapun buruknya amal itu tidak ada kecuali berasal dari suudzon. Maka nggak ada lagi alasan orang-orang yang berbuat buruk dengan alasan baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan siang hari yang mulia. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya yang dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, tentang keadaan para sahabat yang penuh dengan rasa takut kepada Allah, ya, baik sangka dan buruk sangka yang benar, ya. Kemudian juga apa yang menjadi bagian besar daripada penjelasan tentang akibat buruk dari perbuatan dosa dan maksiat. Disebutkan di sini puluhan oleh Imam Al-Qayyim akibat buruk dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, dan ini, ya, di antara penjelasan besar daripada kitab ini, karena maksud dari kitab ini adalah untuk memberikan kekuatan bagi kita sekalian bisa meninggalkan perbuatan dosa. Kekuatan bagi kita untuk bisa meninggalkan perbuatan dosa. Dan di antara kekuatan untuk bisa meninggalkan dosa adalah ketika perbuatan dosa yang kita lakukan itu jelek, buruk, dan berakibat buruk. Karena kita, tabiat manusia, membahayakan dia. Banyak orang berbuat maksiat karena dia nggak tahu maksiatnya itu bahaya. Maka ini dijelaskan oleh Imam Qayyim, bahaya dari berbuat maksiat, untuk mengingatkan bagi kita sekalian agar kembali kepada akal sehat dan kesadaran untuk bisa meninggalkan perbuatan maksiat yang kita masih berada di dalamnya. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.